Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahas bersama Equity Research Analyst Pandin Sekuritas, Randy Wijaya. Mas Randy, terima kasih banyak sudah hadir di IDX Opening Bell. Ya, ini kalau kita melihat pergerakan di bursa tadi yang disampaikan sama rekan Kristo, itu dia langsung turun ke bawah gitu. Betul. Ini apa yang terjadi? Apakah memang tidak ada sama sekali satu sentimen positif di hari ini atau bagaimana? Ya, kalau kita melihat mungkin untuk perdagangan hari ini, pertama yang perlu kita cermati dari beberapa hari sebelumnya pun memang sebenarnya sudah terjadi kenaikan yang cukup banyak. Oh, oke. Itu terutama didorong oleh saham-saham komoditas. Dimana kalau kita melihat mungkin yang paling signifikan kenaikannya yang pertama itu ada emas, komoditas emas. Oke. Kemudian juga ada komoditas CPO. Gitu. Dan untuk sampai saat dengan hari ini kita lihat sentimennya mulai agak berkurang gitu karena kelihatannya harga CPO juga udah mulai sedikit melemah gitu karena mungkin investor juga lebih cenderung wait and see menanti rilis laporan keuangan kuartal 2. Jadi ini yang kita lihat mungkin saat ini pergerakan bursa masih dibayangi aksi profit taking setelah penguatan yang cukup panjang. Oke, jadi lebih karena sentimen profit taking dari pelaku pasar ya. Betul. Oke, meskipun sebetulnya kalau kita melihat ini ada beberapa informasi yang cukup menarik, misalkan ada penempatan dana pemerintah di BPD misalkan. Betul. Nah itu bagaimana? Apakah itu tidak berdampak positif? Paling tidak bagi BPD-BPD? Oke, untuk BPD menurut kita memang ini juga jadi positif ya, karena ini mirip jangan sebelumnya yang pemerintah menaruh 30 triliun ke bank-bank himbara. BUMN, ya. Betul. Nah ini kita lihat sebenarnya cukup positif untuk mendorong terutama penyaluran kredit ke daerah-daerah yang lebih pelosok seperti itu. Dan kita lihat mungkin dari seluruh BPD yang paling perform memang ada BJBR dan juga BJTM yang masih mencatatkan pertumbuhan kredit sekitar kurang lebih masih 10% lebih. Oke. Gitu. Jadi ini kita lihat harusnya akan direspon positif untuk saham-saham bank BPD tersebut mungkin. Namun secara overall kan kalau kita lihat mungkin market cap dari saham-saham bank BPD ini masih tidak terlalu besar ya. Sehingga mungkin aksi profit taking di saham-saham yang lebih big caps ini yang menjadi penekan kinerja bursa untuk saham. Meskipun kalau kita melihat memang pergerakan saham itu sekarang relatif negatif ya. Betul. Apakah masih ada sektor sebetulnya yang bisa mendorong indeks? Oke, kalau untuk sektor mungkin beberapa komoditas seperti CPO sebenarnya kita masih cukup optimis gitu karena pertama kalau kita melihat dari pergerakan harganya sendiri recovery-nya sudah cukup signifikan walaupun sempat turun di awal tahun, cuman dengan perlambatan pertumbuhan produksi di 2020 dan juga ada perbaikan demand di saat ada reopening ekonomi dari China, ini yang kita lihat harusnya kinerja emiten CPO masih akan cukup baik gitu ke depan kuartal 3 dan kuartal 4 sehingga koreksi saat ini menjadi entry point yang cukup menarik gitu. Kemudian mungkin seiring dengan perkembangan kasus corona ini mungkin yang perlu dicermati juga emiten-emiten terkait dengan komoditas emas gitu karena memang kemarin sudah naik banyak, hari ini ada profit taking, cuman kalau misalkan kasus-kasus positif corona ini masih terus meningkat ke depannya mungkin dengan adanya kekhawatiran investor banyak investor yang mengalihkan dana ke aset safe haven tersebut gitu sehingga akan berdampak ke harga komoditas emas ke depannya. Oke, hanya dua itu atau masih ada sektor lain sebetulnya yang kemungkinan masih bergerak positif? Oke, untuk yang masih bergerak positif mungkin di beberapa sektor lainnya yang pertama ada farmasi juga. Farmasi. Gitu. Mungkin untuk sektor ketiganya farmasi karena kita melihat ekspektasi ke 2021 gitu di mana mungkin saat ini dari perusahaan-perusahaan Indonesia sudah ada dua yang melakukan pengembangan untuk vaksin. Yang pertama ada Bio Farma milik BUMN, yang kedua ada Kalbe Farma dengan kerjasama dengan Korea di mana dua-duanya diekspektasikan di 2021 mungkin pertengahan tahun 2021 akan bisa memproduksi massal untuk vaksin untuk penanganan COVID ini. Seperti itu. Nah kalau kita kan sebetulnya sambil menunggu rilis PDB kuartal 2. Betul. Nah itu pekan depan kalau saya tidak salah. Nah ini pelaku pasar melihatnya gimana? Ya, kita lihat memang di saat ini banyak investor lebih cenderung wait and see ya karena pertama tadi kenaikan yang sudah cukup lama dari yang perdagangan sebelum-sebelumnya sehingga ada aksi profit taking dan juga menanti yang pertama yang paling dekat mungkin rilis laporan keuangan kuartal 2. Biasanya nanti kemungkinan di esok hari 30 Juli itu akan banyak emiten yang melakukan rilis laporan keuangan, itu yang akan menjadi antisipasi investor yang pertama karena melihat dampak dari PSBB itu benar-benar terlihat di kuartal 2 ini. Kemudian kedua memang
rilis dari data perekonomian di pertumbuhan PDB di pekan depan ini juga menjadi sentimen negatif gitu, karena investor juga kita lihat agak cenderung pesimis karena mengingat beberapa negara tetangga kayak Singapura dan Korea Selatan sudah masuk ke jurang resesi juga seperti itu. Jadi ini yang membayangi pergerakan pasar. Artinya kalaupun dirilis sebetulnya itu tidak akan berdampak signifikan karena memang sudah jauh-jauh hari pelaku pasar sudah memperkirakan atau bagaimana? Iya, kalau misalkan pun nanti mungkin tidak sesuai dengan estimasi ya untuk dari rilisnya, menurut kita mungkin investor sudah mulai sebagian besar sudah mulai price in nih, mulai saat ini gitu. Makanya kita lihat pergerakan indeks kita pun cenderung stagnan ya di level 5.000 sampai 5.100 mungkin masih belum terlalu jauh. Gitu. Nah, kalau di situasi yang seperti sekarang sebetulnya, apakah masih ada saham-saham atau emiten-emiten yang mungkin masih layak untuk dikoleksi? Untuk situasi saat ini mungkin kita lebih banyak juga selain fokus ke beberapa sektor komoditas tadi seperti emas, CPO, dan juga mungkin consumer yang farmasi, kita masih bisa untuk masuk ke sektor-sektor yang defensif seperti perbankan. Gitu, karena kita melihat dengan adanya stimulus-stimulus dari pemerintah, ini meningkatkan, yang pertama meningkatkan likuiditas dari sisi perbankan, kemudian juga kemampuan untuk menyalurkan kredit ke depannya, sehingga pertumbuhan kredit ke depannya bisa dijaga. Kalau konstruksi bagaimana? Kalau konstruksi mungkin kita melihat baru akan sedikit recovery akan di 2021 ya, karena memang banyak pengerjaan proyek yang cukup meskipun sekarang sudah banyak juga yang berjalan kan? Betul, cuman memang kita melihat mungkin recovery yang benar-benar signifikannya itu baru kita lihat di tahun 2021 mendatang, karena memang sampai dengan saat ini pun penerimaan kontrak baru masih sangat rendah. Kemarin kan kalau kita melihat kayaknya ini cukup anjlok ya sektor konstruksi ya. Ini masih akan belum mulai recovery. Kita lihat untuk tahun ini masih belum gitu ya, mungkin di tahun 2021 mendatang. Cuman memang secara valuasi kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor lainnya, sebenarnya sektor konstruksi ini masih cukup menarik gitu, karena udah turun cukup signifikan, sehingga mungkin untuk investor-investor dengan time frame investasi yang lebih panjang bisa mulai mengkoleksi. Untuk ekspektasinya recovery di tahun mendatang. Untuk support resisten IHSG berapa? Mungkin kita masih melihat support kuatnya di level psikologis di 5.000 ya, dengan resistennya di 5.150 seperti itu. Baik Mas Randy, terima kasih banyak sudah hadir di IDX Opening Bell. Baik.